Dengan jika ada di antara saudara-saudara yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini suatu ikrar. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini ikrar bahwa saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ada beberapa orang yang datang kepada saya, tempo hari saya dibaptis di luar daripada kemauan saya, atau saya dibaptis saya tidak mengerti dulu, tetapi setelah saya sudah dewasa atau sekarang ini, sebetulnya saya mau mengikrarkan itu dari hati saya yang paling dalam, sungguh-sungguh. Apakah saya bisa dibaptis ulang? Ya, bagi Alkitab tidak ada larangan untuk dibaptis ulang. Artinya jika saudara memang belum merasa waktu itu tidak mengikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap batinmu dan jiwamu, tidak menjadi salah kalau hari ini atau kapanpun saudara dibaptis lagi dengan cara apapun. Kalau ada gereja katanya harus dengan begini, ya, saya dalam pelayanan saya tidak harus. Jika seseorang mau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dicemplungkan, saya cemplungkan. Jika saudara mau dibaptis hanya percikan air, kita percik dengan air. Kalau saudara diminta dibaptis dengan pasir, saya baptis dengan pasir. Itu semuanya bukan pasir, air yang membaptis saudara, tetapi dengan penyerahan hamba Tuhan itu, dengan ikrar saudara disampaikan kepada Dia dengan sungguh-sungguh, itu yang terutama. Ya, jadi jangan lihat caranya, jangan lihat gereja yang berbeda-beda, karena memang di dunia ini tidak satu cara-cara beribadah. Berjuta-juta cara beribadah, tetapi yang mendasar adalah tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah jelmaan daripada Bapa Yahweh di surga. Dan Dia dalam keberadaannya dalam rupa Ruach HaKodes, yaitu Roh Kudus. Jadi itu yang paling prinsipil sebagai orang Kristen, bukan cara-cara. Bahkan pasca pun sudah ada gereja sudah mendahului, bulan yang lalu sudah dirayakan oleh gereja yang lain. Jadi kita jangan cari perbedaan, selalu saya katakan, tetapi kita carilah persamaan. Dan saya pun tidak mempunyai sekte. Kalau saya mempunyai sekte, saya terbatas dalam pelayanan saya. Dan saya menerima apa yang diaminkan, saya laksanakan. Kalau tidak diterima, saya tidak laksanakan. Jadi kembali kepada saudara-saudara sekaliannya. Karena itu, sekalipun saya punya gereja yang tertentu, yang jelas, namun kembali kepada saya sendiri. Dan saya pernah mengatakan kepada saudara-saudara, jadilah gereja adalah dirimu sendiri. Ya, jadikanlah dirimu jadi gerejamu. Karena pengertian gereja itu bukanlah gedung. Ya, bukanlah gedung, bukanlah fisik. Tetapi pengertian gereja itu di mana Tuhan bermukim. Di mana Tuhan bertahta. Di mana Dia mau betah tinggal di tempat itu, yaitu di dalam hati dan pikiranmu, di dalam jiwa dan batinmu. Karena itu, jadikanlah Dia bait yang kudus. Karena sering dikatakan Rasul Paulus, ingat bahwa tubuhmu itu adalah bait Elohim. Dia bertahta, Dia bermukim di situ. Karena itu peliharalah dia sesuai dengan kehendaknya. Bikinlah tubuhmu itu di tempat-tempat kemuliaannya.
Bikinlah tubuhmu itu di tempat-tempat Dia yang suka. Bikinlah tubuhmu itu, peliharalah tubuhmu itu di mana Dia senang. Dan jangan siksa tubuhmu sendiri. Satu helai daripada rambutmu sendiri, saudara-saudara tidak berkuasa. Satu ujung kukumu sendiri pun, saudara tidak berkuasa untuk itu. Karena itu adalah baitnya, kepunyaannya. Dan sebelum saudara pun diciptakannya, saudara sudah dikenalnya. Ini pernah saya katakan, ya, saudara sebelum ada di dunia ini, Dia sudah mengenalmu kawan. Dan bahkan Dia tahu hari-harimu. Sampai kapan engkau meninggalkan dunia ini, Dia sudah tahu. Ingat apa yang dikatakannya kepada Nabi siapa yang saya sebut tempo hari? Yeremia. Tatkala Yeremia diminta untuk jadi raja orang Israel, orang Yahudi, firman Tuhan datang kepadanya untuk meyakinkan dia. Sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku sudah menguduskan engkau. Kalau Yeremia, Nabi Yeremia dikenal dan dikuduskan, tidak ada bedanya saudara dan saya. Cuma bedanya, kalau dia sebelum lahir sudah dikuduskan, kalau kita pada umumnya di kandungan ibu kita pun kita sudah berdosa. Ya, inilah yang disebut dosa turunan. Karena apa? Bible menyebut karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang berbuat dosa dan hilang kemuliaannya. Tetapi, ini ingat, karena satu orang dibangkitkan dari kematian, maka semua orang akan dibangkitkan dalam namanya. Siapa itu? Siapa itu yang dibangkitkan? Tuhan kita Yesus Kristus, Yesua Masiah itu.